Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Manajer sekalian. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi terkait dengan text editor yang sedang kami kembangkan. Next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari tim Sogit dengan anggota. Saya Putra Suya Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 056. Saya Rani Syarafelda dengan NIM terakhir 057. Saya Tania Dwi Pangesti dengan 3 digit NIM terakhir 061. Next. Sebelum kami menjelaskan terkait update yang telah kami lakukan, izinkan kami menjelaskan terkait progres yang sudah kami lakukan selama 5 minggu terakhir. Pada minggu 10, fokusan kami adalah untuk menganalisis terkait bug yang ada di text editor dan juga merencanakan apa yang akan kami lakukan ke depannya. Untuk minggu 11 dan 12, kami berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan target yang telah kami buat ke dalam spreadsheet. Next. Untuk di minggu 13, kami tidak melakukan banyak perubahan kepada text editor yang kami buat karena saat itu kami berfokus untuk melakukan presentasi progres. Dan di minggu 14 serta ke minggu 15, fokusan kami adalah berusaha menyelesaikan target sesuai dengan spreadsheet dan juga melakukan finalisasi kode. Oke, untuk selanjutnya adalah ini merupakan update yang setelah kami lakukan setelah ETS. Jadi kami melakukan pemisahan logika antara save dan save as, error handling override, trigger recovery yang menjadi 2 detik, ada struktur data yang semula array 2 dimensi dan sekarang menggunakan double linked list, terus horizontal viewport dan delete forward. Lalu berikutnya saya akan membedah perihal struktur data utama yang kami gunakan. Sebelumnya kami menggunakan array 2 dimensi yang bersifat statis. Namun array 2 dimensi yang statis ini tuh memiliki kelemahan yang dimana akan terjadi memori itu terbuang sia-sia gitu loh jika baris teks terlalu pendek. Nah, nantinya ukuran baris dan dokumen ini tuh akan menjadi kaku dikarenakan terbatasi oleh nilai maksimal yang telah ditentukan di programnya. Lalu, proses menyisipkan ataupun menghapus baris di tengah itu akan sangat lambat dikarenakan program harus menggeser keseluruhan data berikutnya ataupun bisa disebut data shifting. Nah, solusi yang kami gunakan adalah kami menggunakan struktur data double linked list. Di sini kami menggunakan struktur data DLL yang dimana menggunakan node yang dialokasikan secara dinamis menggunakan pointer ref dan juga pointer next. Kami juga mengimplementasikan dynamic sizing pada masing-masing barisnya yang nantinya setiap baris teks akan memakan memori hanya sesuai panjang teksnya saja ditambah kapasitas dinamis melalui fungsi ensure capacity yang kami miliki. Nah, solusi ini dinilai memiliki efisiensi yang cukup tinggi dikarenakan penambahan baris baru di posisi manapun ataupun penghapusan baris akan berjalan sangat cepat, tetapi hanya dengan mengubah arah sambungan pointer tanpa perlu menggeser memori baris lainnya. Baik, sekarang mari kita mendalami teknis dari buffer ini sendiri. Saya akan membedah secara detail isi dari jantung pertahanan text editor kami di versi yang terbaru, yaitu struktur data yang bernama line node. Jika pada versi sebelumnya dokumen kita dikunci secara kaku oleh batas array statis secara buffer. Nah, di versi terbaru ini, setiap baris teks berdiri mandiri sebagai sebuah objek dinamis berbentuk struct. Mari kita perhatikan komponen di dalamnya. Yang pertama, ada char line yang bertindak sebagai pointer string dinamis untuk menampung teks aktual. Yang kedua, ada integer length, yang dimana variabel ini mencatat jumlah karakter aktif secara real time. Dan yang ketiga, ada integer capacity, untuk memantau batas memori yang dialokasikan di RAM pada baris tersebut. Dari komponen paling rahasia yang melengkapi evolusi ini adalah struct line node, pointer ref, dan juga pointer next. Kedua variabel penunjuk inilah yang merangkai ribuan baris teks terpisah di memori menjadi satu kesatuan doubly linked list yang utuh. Berkat rantai pointer dinamis ini, dokumen teks kami sekarang cukup fleksibel, berkembang, ataupun menyusut tanpa batas ukuran yang kaku. Berikutnya, masih di sektor manajemen buffer, mari kita bedah fungsi ensure capacity. Fungsi inilah yang menjadi tameng pelindung utama aplikasi kami
agar nantinya terhindar dari crash program. Saat sebuah baris baru dibuat, aplikasi hanya memberikan jatah memori standar yang kecil, yaitu sebesar variabel initial capacity yang kami tetapkan 16 byte. Alur kerja fungsi ini sangat cerdas, yaitu setiap kali pengguna menekan tombol keyboard untuk menyisipkan karakter baru, sistem akan memeriksa apakah jumlah memori yang dibutuhkan sudah menyentuh atau melampaui kapasitas memori baris saat ini. Jika kondisi tersebut terpenuhi, logika perulangan while akan melipat gandakan nilai kapasitas baris tersebut secara eksponensial. Komputer kemudian mengeksekusi fungsi bawaan C yaitu reloc untuk realokasi memori yang nantinya akan memperlebar ukuran blok memori string lain di dalam RAM secara instan. Otomatisasi ini sangat krusial. Mengapa? Karena ini adalah alasan mengapa text editor kami di versi terbaru ini kebal dari bahaya buffer overflow. Meskipun pengguna sengaja memasukkan kalimat sepanjang ratusan karakter dalam satu baris tunggal. Berikutnya terdapat perubahan pada kursor. Mengapa? Dikarenakan kursor ini tuh harus menyesuaikan dengan struktur data yang kami gunakan. Nah, di sini kami menggunakan pointer current line. Pointer ini dinilai cukup krusial karena sebelumnya kami hanya mengandalkan indeks angka baris di array 2 dimensinya. Nah, itu tuh nantinya komputer harus melakukan perulangan dari head hingga tail setiap kali kursor bergerak naik ataupun turun, dan hal tersebut dinilai kurang efisien. Nah, sekarang dengan adanya pointer current line, saat kursor bergerak ke atas ataupun ke bawah baris, program cukup mengeksekusi variabel sama dengan ref ataupun next gitu loh, sehingga kursor tuh hanya mengandalkan pointer dari node tersebut. Lalu kursor juga dapat langsung melompat menggunakan variabel tersebut dan juga pointernya. Dan nantinya navigasi secara vertikal terjadi secara instan tanpa beban komputasi. Sekarang mari kita memperdalam terkait sistem navigasi kursor yang kami gunakan. Pada versi sebelumnya yang berbasis array 2 dimensi, melacak posisi baris sangatlah mudah karena posisi teks terkunci di koordinat index array buffer. Namun, tantangan terbesar muncul saat kita bermigrasi ke linked list di versi terbaru ini. Jika kami hanya mengandalkan angka indeks kursor row, komputer terpaksa melakukan perulangan ataupun looping traversal dari baris paling pertama ataupun head setiap kali pengguna menekan tombol panah naik ataupun turun. Skalabilitas aplikasi akan hancur dan menjadi sangat lambat saat dokumen memperbesar. Solusi revolusioner yang kami terapkan di versi terbaru ini adalah dengan memperkenalkan pointer global bernama current line. Pointer ini bertugas mengunci dan menunjuk langsung ke alamat fisik memori node baris yang secara aktif di dalam RAM. Kerjanya bisa kita lihat pada fungsi move up ini. Ketika saya menekan tombol panah atas, komputer tidak perlu mencari dari baris pertama. Program langsung melompat ke node atasnya dengan kompleksitas instan, cukup dengan mengeksekusi operator pointer singkat. Konsep menunjukkan langsung inilah yang membuat performa navigasi kursor. Navigasi editor kami terasa sangat mulus dan juga responsif. Lalu berikutnya kami menambahkan adjust pivot horizontal, di mana pivot ini tuh bekerja secara horizontal sama seperti yang vertikal gitu loh sistem aplikasinya. Sini kami menggunakan offset dari kolomnya. Jadi ketika nantinya pengguna mengetik teks yang cukup panjang hingga menabrak batas dari kanan layarnya, itu teks akan digeser ke kiri gitu loh, sehingga nantinya function ini tuh memastikan kursor dan juga teks yang sedang diketik akan selalu berada di dalam area pandang pengguna, jadi nggak akan ketutup layar gitu. Next, berikutnya kami juga menambahkan function delete forward, dan ini tuh kurang lebih mirip dengan delete chart, namun di dalam delete forward ini nantinya akan menghapus karakter yang tepat berada di posisi sebelah kanan kursor tanpa memindahkan posisi kursor itu sendiri. Nah, nantinya fungsi ini tuh
akan melakukan pergeseran memori setelah kursor satu baris ke arah kiri. Jadi nanti jika kursor berada di ujung akhir sebuah baris teks, ketika pengguna menekan tombol delete akan menarik isi teks dari baris bawahnya dan digabungkan ke baris yang ada sekarang, kemudian menghapus baris ataupun menghapus note setelahnya yang telah kosong tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan render screen. Sebelumnya, fungsi render lama kami ini bekerja dengan membaca data string dari array 2 dimensi yang dibuat oleh buffer, di mana setiap baris ini dibaca dan diambil teksnya menggunakan perulangan dari indeks baris awal sampai baris akhir, lalu dicek langsung satu persatu menggunakan kemudian langsung dicetak satu persatu menggunakan perintah printf. Namun ada masalah besar yang kami temukan. Dengan metode ini, layar pengguna mengalami kedipan atau screen flicker. Jadi setiap kali ada satu karakter yang diinputkan, maka layar itu akan mengalami screen flicker. Nah, hal ini terjadi karena fungsi render lama dipanggil secara terus-menerus untuk membersihkan seluruh layar secara paksa dengan sistem CLS, baru kemudian melakukan print ulang data dari awal. Untuk mengatasi hal ini, kami melakukan perubahan pada fungsi render screen. Fungsi render screen yang sekarang langsung membaca data teks secara dinamis dengan melakukan penelusuran notot doubling list melalui perulangan while. Alasan utama sistem ini sekarang itu tidak mengalami flicker screen adalah karena kami menggunakan kode kontrol ANSI. Ketika fungsi dipanggil, kursor fisik akan disembunyikan terlebih dahulu lewat kode slash 033 tanda tanya 25L, lalu melompat ke titik awal 0,0, kemudian selanjutnya kami menggunakan kode slash 033H untuk menimpa teks lama secara langsung di latar belakang tanpa menghapus layarnya terlebih dahulu. Next. Nah, selanjutnya adalah pemisahan logika save. Sebelumnya, logika save dan save as kami berada dalam satu fungsi yang bisa diakses melalui trigger Ctrl S. Namun, dengan sistem yang demikian, kami menemukan dua masalah. Yang pertama, user tidak bisa melakukan penyimpanan file baru sesuai dengan kehendaknya. Kemudian, jika user menginputkan nama file yang sudah ada sebelumnya, maka sistem akan langsung menimpa isi file tersebut tanpa mengkonfirmasi. Nah, untuk yang sekarang sendiri seperti apa update-nya? Bisa dilihat bahwa logika save action dan juga save as action sudah dipisah. Nah, kita mulai dari save action terlebih dahulu. Untuk mengakses save action ini bisa dilakukan dengan menekan Ctrl S ketika user dalam mode edit. Nah, ketika Ctrl S ditekan, akan terlebih dahulu dilakukan konfirmasi apakah nama filenya itu sudah ada atau apakah user sedang mengedit file aktif atau tidak. Jika nama filenya nama file itu sudah ada, maka perubahan yang dilakukan oleh user akan langsung disimpan ke dalam file yang sudah aktif melalui fungsi set to file yang ada di file io.c. Namun, bagaimana jika nama filenya ternyata tidak ada? Nah, jika nama filenya belum ada, artinya filenya ini memang belum ada, belum tersimpan ke dalam perubahannya itu belum tersimpan ke dalam satu file, maka dia akan memanggil fungsi handle save as action. Sebagai catatan, handle save as action ini bisa diakses dengan dua cara, yakni ketika tadi di save action itu tidak ada nama file, dan juga ketika user menekan Ctrl A. Lalu seperti apa sih proses save as action ini berlangsung? Nah, pertama, sistem ini akan masuk ke dalam input mode dan akan bertanya ke user, kira-kira nama file yang akan di-save itu seperti apa? Nah, kemudian nama file yang diinputkan oleh user ini akan ditangkap oleh fgetch dan dimasukkan ke dalam variabel temporary name atau temp name. Nah, setelah itu akan dibersihkan dulu dari karakter enter. Nah, kemudian akan dicek apakah nama filenya itu valid atau tidak. Maksudnya valid seperti apa? Apakah mungkin user hanya asal menginputkan nama file seperti langsung di enter saja, berarti artinya nama filenya itu kosong ya, dan itu artinya tidak valid. Nah, jika nama filenya tidak valid, maka fungsi akan langsung berhenti
dan kembali ke mode edit. Namun, jika nama file yang diinputkan oleh user itu valid, maka kita akan melakukan melakukan pengecekan filenya dulu. Apakah nama file yang diinputkan oleh user ini ada atau tidak? Nah, ini adalah fungsi yang dipanggil dari file io.c. Nah, jika nama filenya ada, ternyata sebelumnya sudah ada, maka akan muncul konfirmasi kembali ke user apakah user ingin menimpa file tersebut atau tidak. Jika iya, maka akan langsung ditimpa nama filenya. Jika tidak, maka proses save as action ini akan gagal. Namun, bagaimana jika nama filenya tidak ada? Maka sistem akan otomatis membuat file baru dan kemudian perubahan tersebut akan disimpan ke dalam file tersebut. Next, nah berikut merupakan codingan yang saya gunakan untuk fungsi save action di sebelah kanan dan juga fungsi save as action di sebelah kiri. Kurang lebih alurnya mirip seperti yang sudah saya jelaskan di diagram tadi. Jadi next saja, boleh? Sebenarnya ini sudah dijelaskan ya oleh Tania sebagian, dan ini merupakan save atau save as. Logiknya yang berada di file IO. Di sini cuma menjelaskan bahwa untuk verifikasi lah istilahnya, kalau misalnya si file itu misalnya udah ada gitu sebelumnya, maka dia akan mengirimkan return 1 gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya tidak ada, dia akan mengirimkan return 0 gitu. Nih, misalnya contohnya kayak tadi masukin nama file gitu. Nama filenya misalnya test.txt dan sebelumnya sudah ada gitu. Oleh karena itu dia akan muncul pop-up gitu. Filenya sudah ada nih, mau ditimpa nggak gitu kan? Kalau misalnya iya, mau ditimpa, kalau enggak ya kita bisa input nama file baru. Untuk selanjutnya di sini pada recovery itu sendiri, kami tuh sebelumnya menggunakan trigger per karakter gitu. Nah, ternyata trigger per karakter ini menimbulkan suatu masalah baru, yaitu salah satu penyebab dari trigger tersebut yang sudah dijelaskan oleh Tania. Karena setiap user ini melalui banyak sekali proses, dan salah satunya itu memanggil function write recovery. Jadi setiap hello world, HELLO nya itu dia manggil terus si write recovery, yang membuat si screen-nya jadi flicker gitu. Nah, oleh karena itu kami merubah si triggernya itu yang menjadi per karakter sekarang menjadi waktu, dan kami ini men-settingnya 2 detik ya. Nah, untuk alur itu sendiri itu sama seperti recovery sebelumnya, yaitu ketika program dibuka nih, itu akan cek apakah ada file atau tidak. Kalau misalnya tidak ada file, maka dia akan langsung memanggil function create recovery, yang artinya dia akan membuat file recovery baru. Kalau misalnya sebelumnya ada, dia itu akan ngeload gitu si recovery ini ke screen gitu. Nah, ini juga kalau misalnya si user itu mengedit sesuatu, misalnya menambah karakter, dia itu akan mengirimkan is modify 1, yang artinya dalam satu file itu ada perubahan gitu kan. Mohon maaf. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada perubahan nih, seperti contohnya di program itu dia hello world dan dalam file itu cuma ada hello doang. Nah, itu tidak sinkron kan. Nah, otomatis ntar berpengaruh pada status bar, yang berarti si program ini belum save dengan sempurna gitu. Nah, kalau misalnya si user ini sudah melewati 2 detik, otomatis si triggernya akan termunculkan gitu. Yang oleh karena itu si program tadi, si catatan yang tadi sudah user ketik itu akan tersave kepada recovery_new. Loh, ini kenapa aku nggak langsung ke recovery.tmp? Nah, di sini kelompok kami menerapkan sistem atomic write, di mana kami menaruh si file itu kepada file penampung dulu, lalu nanti kalau misalnya progresnya sudah selesai nih, sudah sampai terakhir, sudah terverifikasi bahwa si user ini sudah selesai, maka dia akan si recovery itu akan dihapus dulu, baru si recovery new-nya ini bakal di rename jadi recovery.tmt. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya si user itu men-save secara manual atau seperti tadi Ctrl S, si modify ini kan tadi sebelumnya kalau misalnya ada perubahan dia bakal 1. Nah, di sini modify-nya bakal jadi 0, yang otomatis si file dan si program ini bakal sama gitu, ada sinkron. Misalnya hello world di program dan disimpan kepada file, jadi hello world juga otomatis disinkron dan tidak ada perubahan. Nah, di sini juga ketika misalnya programnya sudah tersave secara berhasil gitu ya, dia itu akan menghapus si file recovery. Kenapa? Karena di sini sudah tidak berguna, karena si file yang ada program yang sudah ada ini, misalnya catatannya itu sudah tersimpan dengan baik di file gitu. Hal ini juga bisa terjadi kalau misalnya si user ini exit secara normal gitu. Kalau misalnya si user ini exit misalnya menekan
menu keluar gitu. Nah itu kan berarti si usernya dengan sadar keluar gitu dari si program. Akhirnya si recovery juga bakal terhapus karena sudah tidak berguna lagi. Ini merupakan penerapan si waktu pada write recovery gitu. Di sini kami itu menggunakan library time.h, dan akhirnya di sini saya membuat variabel global. Variabel global ini buat apa? Nah, di sini tuh ada tipe data time underscore t yang merupakan bawaan dari si bahasa C, yang ini tuh ntar fungsinya sebagai tempat untuk memanipulasi waktu ataupun tempat untuk menyimpan suatu variabel waktu gitu ya. Nah, di sini tuh saya juga membuat variabel last recovery time gitu untuk menampung si waktu yang akan dibandingkan dengan waktu sekarang gitu. Nah, kenapa di sini di set sama dengan 0? Karena 0 itu berarti saat waktunya dimulai pada saat si time.h ini dibuat, berarti sekitar tahun 1970, berarti sekitar 1 miliar 700 jutaan detik mungkin ya kalau sekarang. Nah, pengaplikasiannya bagaimana? Jadi di write recovery ini bakal ada pengecekan. Nah, pengecekan itu dengan cara si last recovery ini atau waktu yang terus dia statis ya, makanya di sini statik, yang terus berlangsung ini bakal dibandingkan dengan waktu yang sekarang gitu. Kalau misalnya dia kurang dari 2, ya bakal dianggurin gitu, nggak akan di-trigger si recovery-nya. Nah, kalau misalnya lebih dari 2, maka dia akan ter-trigger si recovery-nya dan bakal di-save gitu di file recovery. Lalu kenapa di sini saya menggunakan untuk mengambil waktu sekarang yaitu time null seperti ini? Sebenarnya ada 2 cara, yaitu seperti yang cara sekarang yang saya terapkan, atau juga dengan cara mendeklarasi dulu baru mengambil si nilainya. Nah, setelah saya cari tahu ternyata di sini kasusnya saya membutuhkan waktu langsung gitu, nilai langsungnya, otomatis saya membutuhkan nilai yang instan gitu. Akhirnya menggunakan cara yang nomor 1. Nah, cara yang 2 itu ternyata setelah saya cari tahu itu harus melalui proses dulu, misalnya kayak membuat program stopwatch gitu. Nah, itu variabel now itu bakal dideklarasikan lebih awal dan nanti bakal berubah, misalnya si waktunya bakal stop gitu. Nah, itu kan bakal dimanipulasi. Nah, seperti itu. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan melakukan demonstrasi terkait dengan aplikasi yang sudah kami kembangkan. Baik, selanjutnya kami akan melakukan demonstrasi terkait dengan text editor yang telah kami kembangkan, khususnya terfokus pada update yang sedang kami lakukan. Silakan Ines. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Putra. Baik, di sini saya akan membawa dari create file terlebih dahulu. Nah, di sini dikarenakan sekarang menggunakan double linked list, sekarang memori akan dialokasikan secara dinamis sesuai panjang karakter lewat function ensure capacity. Bisa untuk di input di situ ya. Nah, sekarang selain itu, saat kami menambah baris baru di tengah dokumen, prosesnya berjalan cukup instan, yang dimana ini tuh nantinya program hanya perlu mengubah arah sambungan pointer ke pointernya tanpa harus menggeser memori baris lainnya. Lalu berlanjut ke kursor, dimana dikarenakan sekarang menggunakan double linked list, sekarang hanya mengandalkan pointer dari flag dan juga nextnya tanpa harus menggunakan koordinat indeks per barisnya lagi seperti array 2 dimensi kemarin. Nah, sekarang program tidak perlu melakukan perulangan ataupun traversal dari baris pertama ataupun head setiap kali kursor bergerak. Kami di sini menggunakan pointer current line. Ketika kursor digerakkan naik ataupun turun akan terasa cukup instan dikarenakan function move up dan juga function move down itu tuh langsung melompat ke node tujuan hanya berdasarkan pointer next dan juga pointer F yang ada di node sekarang. Lalu lanjut ke viewportnya, bisa diinput hingga kolom 80 ataupun lebih. Di sini bisa dilihat layar otomatis melakukan pergeseran saat
teks melewati batas visual. Nah, ukuran layar terminal kami batasi tegak lurus pada tinggi 20 baris dan juga lebar 80 kolom. Lalu kerjanya, function adjust viewport dan juga adjust horizontal viewport akan menghitung nilai offset berdasarkan posisi kursor. Nah, nilai offset ini kemudian dibaca oleh render untuk nantinya memotong teks secara dinamis saat dicetak ke layar pengguna, memastikan kursor akan selalu berada di dalam area pandangan pengguna. Selanjutnya bisa dicoba untuk delete nih, misal di kiri, nah situ. Nah, di sini sebelumnya delete kami hanya mengandalkan backspace, dan sekarang kami menambahkan delete forward, di mana proses ini tuh akan menyalin teks baris ini ke baris yang baris sebelumnya menggunakan memcpy, lalu menghapus node kosong tersebut dari linked list melalui remove line node ketika situasinya kursor berada ujung baris tersebut gitu loh. Nah, pengguna klik delete di ujung baris teks ini tuh function delete forward akan mengeksekusi merge dari line 1 ataupun line 2, ataupun menarik isi teks dari baris setelahnya ke baris yang ada sekarang, baris yang aktif, kemudian menghapus baris bawah dan juga menghapus node bawah tersebut yang kondisinya telah kosong. Next. Selanjutnya akan diserahkan saya. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk menjalankan logika save dan save as action. Boleh coba di Ctrl S. Bisa rekan-rekan lihat, sistem kemudian akan meminta user kemudian akan masuk ke mode input dan meminta user untuk memasukkan nama file. Karena apa? Karena terlihat pada status bar nama filenya belum ada. Boleh disimpan dulu, Ines? Oke, dan sekarang bisa dilihat nama berkasnya sudah ada. Boleh coba diedit lagi, Ines? Nah, kalau ini, ketika dilakukan perubahan, kemudian kita Ctrl S lagi, maka perubahan yang kita lakukan sudah tersimpan ke file aktif. Nah, seperti yang tadi dilihat ya teman-teman, ketika belum ada nama filenya, maka fungsi save-nya akan berubah dulu jadi fungsi save as action, begitu. Lalu, user sendiri bisa melakukan save as action itu sesuai dengan kehendak sendiri. Misalnya kalau kita Ctrl A, lalu Ines. Nah, kita bisa save file yang sekarang jadi file baru. Coba masukkan file baru. Jadi test1.txt. Ya. Terus boleh langsung di enter. Nah, karena nama file test1.txt tidak ada sebelumnya, maka nama filenya bisa dilihat langsung terganti. Boleh coba di lagi lalu di save Ines. Nah, lihat ada notifikasi bahwa filenya tersimpan. Boleh Ines mungkin dilanjutkan ke logika bagaimana kalau nama filenya sebelumnya ada. Oke, jadi kan tadi file 1.txt itu sudah ada. Nah, sini saya mau simulasikan kalau misalnya kita menyimpan file dengan nama yang sama. Nah, apabila menyimpan dengan nama yang sama, dia akan ada notification atau istilahnya verifikasi gitu pada user mau ditimpa atau tidak. Kalau misalnya mau ditimpa tinggal yes, dan kalau misalnya tidak ya tinggal no, dan ntar bakal diminta untuk menyimpulkan nama file yang baru. Nah, di sini saya mau simulasikan crash yang terjadi. Nah, di sini kan jika bisa dilihat si temporary itu sudah aktif ya, jadi bisa digunakan nih. Dan kita coba untuk simulasikan si crashnya gitu kan, crash gitu ya. Seharusnya sih ini tuh tidak ada. Kita coba ya. Nah, di sini si tabnya udah masih ada ya dengan nama test.txt. Nah, sekarang kita coba ya untuk buka si comment prompt yang tadi. Bentar ya. Kita buka. Nah, kalau misalnya recovery-nya itu termunculkan dan berhasil gitu ya. Bagaimana kalau misalnya di bawah 2 detik gitu ya? Nih, di bawah 2 detik crash gitu kan. Dan kita bisa lihat di sini nggak sepenuhnya si teksnya tuh ada gitu. Nah, silakan untuk tadinya
Oke, baik. Sekian Bapak Manajer terkait dengan presentasi dan juga demonstrasi aplikasi kami. Kami mohon maaf atas kualitas audio, video, serta mungkin cara bicara kami yang mungkin tidak mengenakan atau mungkin kurang memuaskan. Kami sangat terbuka untuk kritik dan sarannya, dan kami ucapkan terima kasih.